prestasi, tak sekedar berlomba tapi mengejar gengsi. Kita mengejar kebut-kebutan, layaknya seperti adu balapan, tak mau mengalah hingga finish duluan sampai dia dapatkan kemenangan. Panasnya matahari menyangat tubuh ini, semua tak berarti demi karapan sapi. Dari yang muda, dari yang tua, karapan sapi tak mengenal usia. Siapapun kalian kan pasti suka karapan sapi. Madura punya tradisi yang takkan mati ditelan bumi, semua pasti tahu sekali lagi. Karapan sapi berlomba beradu lari, karapan sapi yo nonton karapan sapi. Karapan sapi Madura punya tradisi, karapan sapi yo nonton karapan sapi. Ini ku karapan sapi, tak di PC tak usah pekere. Pokok nate-ngate mau niku karapan sapi, teku alek nama le tak esoduk sapi. Karapan sapi Madura andi tradisi, sohor sampai kabalo so bumi. Bumi ebere bagian bumi setemor, kakapi pasti tahu niku karapan sapi. Maju jakan cak ceperan dan kapi, lestari aki Madura andi tradisi. Cek sampai pusan apa boleh sampai lupa tradisi Madura ya karapan sapi. Cek kita dong tuli cekai, si abekang tuli kalampi, marah tuli deki tina aki, wanita aki makanya TV beri. Karapan sapi berlomba beradu lari, karapan sapi yo nonton karapan sapi. Karapan sapi Madura punya tradisi, karapan sapi yo nonton karapan sapi. Sapi dapat karapan 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 sapi. Karapan sapi berlomba beradu lari, karapan sapi yo nonton karapan sapi. Karapan sapi Madura punya tradisi, karapan sapi yo nonton karapan sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat budaya? Dari ujung timur Pulau Madura, kami kembali hadir menyapa Anda lewat obrolan budaya. Karapan sapi di Madura merupakan sebuah tradisi dan kebudayaan yang dilaksanakan secara turun-temurun ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya khas Madura ini sangat terkenal baik tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Tradisi ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 dan biasanya kejuaraan karapan sapi ini merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan yang akan mengangkat martabat di masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa karapan sapi itu dan bagaimana sejarah karapan sapi di Pulau Madura, mari kita ikuti obrolan budaya bersama saya, Ririn Rizkyanti. Karapan sapi Madura sudah banyak dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, bahkan internasional. Mereka rela datang dari jauh hanya ingin menjadi saksi kehebatan pasangan sapi dan joki beradu kecepatan di arena balap seperti alun-alun yang telah disiapkan sebelumnya. Karapan sapi atau dalam bahasa Madura kita menyebutnya kerapen sape adalah istilah untuk perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu atau tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit. Karapan sapi, sebuah kebudayaan asli dari Pulau Madura yang menampilkan perlombaan adu pacuan sapi. Pada saat lomba sedang berlangsung, maka akan kita lihat aksi sepasang sapi yang menarik
semacam kereta kayu gitu ya di tempat joki berdiri, dan joki akan berusaha mengendalikan pasangan sapi tersebut yang dipacu dalam lomba adu kecepatan melawan pasangan sapi lain. Nah, biasanya sahabat budaya, trek pacuan tersebut berjarak sekitar 100 meter. Sementara waktu lomba untuk pacuan berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit. Nah, untuk lebih detail lagi tentang kerapan sapi ini, saat ini saya sudah bersama Wakil Ketua Paguyuban Sapekrap atau Kerapan Sapi Kabupaten Sumeneb, Bapak Deki Purwanto. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Pak Deki. Selamat malam. Kabar baik hari ini. Alhamdulillah baik. Dan Pak Deki ini, sahabat budaya, selain sebagai Wakil Ketua Paguyuban, beliau juga ternyata menjadi pelaku ya di kontes kerapan sapi itu sendiri. Betul. Nah, barangkali di awal nih bisa sedikit digambarkan seperti apa sejarah dari kerapan sapi itu sendiri sepengetahuan Pak Deki. Terima kasih Mbak Ririn dan pemirsa RRI dimanapun berada. Sepengetahuan saya terkait dengan masalah sejarah kerapan sapi, awal mula kerapan sapi yang ada di Madura, itu berawal dari, menurut cerita dari para leluhur kita. Zaman raja-raja itu dulu memang sudah ada kerapan sapi. Pada saat itu, kerapan sapi itu memang berbedalah dengan yang sekarang ini. Dulu mungkin masih ya zaman raja-raja, sapi-sapi itu adalah untuk bisa membajak sawah pada saat itu, sehingga dikemas dengan lomba kerapan sapi itu. Walaupun tidak terkonsep secara bagus lah pada saat itu ya, pada zaman itulah. Seiring dengan berkembangnya zaman, akhirnya sapi-sapi karapan itu atau karapan sapi yang ada di Pulau Madura ini diadakan seleksi. Seleksi dari tingkat ex-kawedanan atau pembantu bupati pada saat itu. Kalau menang di tingkat kawedanan, kita beradu di tingkat kabupaten. Jadi perwakilan dari masing-masing kawedanan itu di masing-masing Kabupaten Madura ini kita mengadakan lomba di tingkat kabupaten. Ketika kita menang di tingkat kabupaten, menjadi duta di masing-masing kabupaten untuk memperebutkan di Piala Presiden. Piala Presiden itu se-Madura? Se-Madura. Oke. Piala Presiden se-Madura dari 4 kabupaten di Madura. Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Kemudian perkembangan dari lomba kerapan sapi itu sendiri seperti apa? Antusiasme masyarakat dalam mengikuti perlombaan tersebut? Alhamdulillah antusiasme masyarakat karena mungkin kerapan sapi adalah maskotnya Madura pada saat itu. Iya. Sangat antusias. Jadi dulu itu kerapan sapi itu Mbak memang sangat luar biasa lah. Sampai sekarang pun seperti itu. Ajang bergengsi Ajang gitu ya? bergengsi dan prestisius lah bagi masyarakat Madura. Jadi apalagi sampai di grand final Piala Presiden itu, seperti Stadion Pamekasan sudah tidak mampu lagi untuk menampung beribu-ribu orang Madura yang akan menonton ajang bergengsi itu. Maka dari itu akhirnya tahun kemarin 2019 Piala Presiden itu yang menjadi tuan rumah itu di Bangkalan. Karena di sana dianggap satu dari tuan rumah siap untuk bisa memfasilitasi itu dan stadionnya juga bisa menampung dari penonton dan penggemar sapi di Pulau Madura ini. Oke. Kalau Pak Deki sendiri dari tahun berapa menggeluti karapan sapi ini? Saya itu dari tahun 84. 84 ya sudah ikut bapak saya karena saya itu memang pewaris dari kakek saya ke bapak saya terus kepada saya sendiri gitu loh. Wah. Jadi mulai kecil turun-temurun juga ya. Iya. Jadi dari kecil sudah diajak dari kecil bapak sudah untuk memang ikut diajak gitu. bapak di setiap event-event lomba karapan sapi itu. Oke. Dan sekarang juga punya sapi karapan itu? Alhamdulillah punya satu pasang. Satu pasang.
Oke, dan kalau berbicara soal kerapan sapi juga, barangkali Pak Deki bisa juga menggambarkan nih, ini kan bukan hanya sekedar hobi ya, ataupun sekedar ajakan dari orang tua, tetapi bagaimana hakikat kerapan sapi ini kemudian dijiwai gitu untuk memiliki itu. Sedikit diceritakan dulu, Pak Deki sejauh mana untuk kecintaannya terhadap kerapan sapi ini. Ya, makasih Mbak. Jadi mungkin kerapan sapi itu bagi saya sudah mendarah daging ya. Karena memang dari kecil kami sudah menggeluti dunia kerapan sapi itu. Seperti apa yang saya ceritakan tadi, dari kakek saya, bapak saya, terus saya. Jadi memang ya bukan hal baru lagi lah kerapan sapi bagi diri saya dan keluarga saya itu. Karena ya dari zaman ke zaman kami tidak putus. Selalu punya sapi kerapan itu. Dan selalu ikut di event-event bergengsi, baik di Piala Presiden atau lomba-lomba yang swasta yang mengadakan. Jadi juara tidak, Pak? Alhamdulillah juara. Wow, jadi kalau berbicara soal juara sangat bergengsi juga. Sampai juara berapa? Di tingkat kabupaten, tingkat Madura? Kalau Pak Deki punya sapi kerapan? Kalau saya di tingkat Kawedanan pernah juara 1, tingkat kabupaten juga pernah juara 1. Ya kalau di Piala Presiden masih belum juara 1 lah. Karena memang persaingan sangat berat, Mbak. Dan perlu hoki lah di situ mungkin. Itu biasanya dalam satu kali lomba itu ya, bisa sampai berapa peserta? Kalau Piala Presiden itu, Mbak, yang memang event resmi ya dari pemerintah itu kan memang sudah ada batasan. Yeah. Kalau seperti Kabupaten Sumeneb lah, saya contohkan, ada 6 kawedanan di Kabupaten Sumeneb. Jadi diambil duta-dutanya itu, perwakilan dari tiap kawedanan itu ada 6 pasang sapi. Kalau se-Kabupaten Sumeneb, kan 36 pasang. 36 pasang lagi itu disaring, dikontes lagi, jadi 6 pasang sapi untuk mewakili Kabupaten Sumeneb ke ajang Piala Presiden nanti di Madura. Untuk Piala Maduranya itu, Piala Presiden itu, yang Semadura itu ada 24 pasang. Karena ada 4 kabupaten. Perwakilan dari masing-masing ya, 6 pasang. Memang sangat ketat dan sangat berat untuk bisa kita masuk ke Piala Presiden, Mbak. Perjuangan kan sangat ketat sekali dan tidak gampang lah untuk bisa seperti itu. Sahabat budaya, nanti kita juga akan tanya lebih jauh apa sebenarnya kriteria penilaian sehingga ini menjadi sangat ketat, kata Pak Deki tadi, untuk menjadi juara di tingkat Madura, bahkan juga bisa menjadi nasional, dikenal internasional gitu ya. Nah, karena persaingan karapan sapi di tingkat Madura itu merupakan penyaringan dari tingkat kabupaten, kemudian Pak Deki tadi mengatakan itu sangat ketat untuk menjadi juara di sana. Apa sih sebenarnya syarat sapi untuk bisa menang di tingkat yang lebih tinggi, Pak Deki? Iya, terima kasih, Mbak. Jadi syarat untuk bisa menang ya, itu memang perlu ketelatenan dari pemilik sapi dan perawat sapi dalam hal ini. Bagaimana cara melatihnya, bagaimana cara memberikan jamu, stamina, perkuat stamina, terus semualah dirawat dengan bagus, dilatih dengan bagus, dan dicarikan, ini kan satu pasang sapi, Mbak ya. Kadang di pemilik sapi itu, walaupun katakanlah saya punya satu pasang sapi. Dengan pasangan saya itu masih kurang maksimal menurut saya, katakanlah. Saya masih cari gandengan lain. Barangkali bisa ganti pasangan bisa ganti pasangan sebelum bertanding. Sebelum bertanding bisa ganti pasangan. Pada saat latihan lah. Kita cari yang top kan ya. Top formal itu. Intinya bagaimana kita di lomba nanti itu tidak kalah. Apakah ada ketentuan juga dari berat sapi sebelumnya atau dari usia sapi harus berapa jadi ketentuan untuk masuk di perlombaan itu? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi begini, ya di zaman sekarang ini, kalau dulu ya mungkin masih zaman-zaman Belanda dulu lah. Dan saya juga pernah ikut juga masih tahun-tahun 80-an. Jadi untuk ikut Piala Presiden itu, dari seleksi tingkat kawedanan yang saya sampaikan tadi itu sapi diukur, Mbak. Sapi besarnya? Itu tingginya. Oh, tingginya. Jangan sampai kurang dari 100 meter pada saat itu. Kurang dari itu tidak bisa ikut.
event bergengsi itu. Kalau kecuali lomba-lomba biasa lah silakan, nggak ada seperti itu. Nah, akhirnya ya sapi-sapinya besar-besar semua dong pada saat itu. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman ini, karena terus terang saja mungkin untuk mencari sapi besar itu kan masih susah dan lama, Mbak. Terutama bagi peternak sapi yang ada di Pulau Sepudi itu. Karena apa? Sapi kerapan ini memang harus dari Pulau Sepudi. Harus dari Pulau Sepudi. Kalau dari daerah lain? Nggak bisa, nggak mungkin. Kenapa ini? Ya nggak kencang anunya. Larinya nggak banter. Dari sisi kecepatan. Ya, dari sisi kecepatan. Ya mungkin itu seleksi alam lah mungkin di situ. Dari alamnya atau gimana, saya nggak tahu juga. Karena memang sapi Sepudi itu terkenal ya. Terkenal. Sapi yang bagus di Madura dari kepulauan Dari Kepulauan Sepudi. Jadi pabriknya sapi karapan itu di Pulau Sepudi, di Kabupaten Sumeneb itu. Sudah seringkali ya sahabat-sahabat kita, para pemilik sapi itu mencoba sapi Sepudi dikembangbiakan di daratan. Entah di Sumeneb, Pamekasan, tidak pernah berhasil. Tapi ketika dikembangkan di Pulau Sepudi, alhamdulillah mengeluarkan bibit-bibit yang bagus lah dalam hal untuk sapi ini. Ciri khas sapi Sepudi itu seperti apa, Pak Deki? Ya sapi Sepudi itulah ya memang sapi Madura lah, sapi merah. Jadi warnanya coklat kemerahan, ya, coklat kemerahan gitu ya. Terus ototnya kekar. Bodinya itu memang kita. Sepertinya sapi memang seperti itu deh, Pak. Ya. Memang kalau bedanya di mana itu? Kalau kepada penggemar sapi ini begini, Mbak. Kalau masih katakanlah sapi-sapi masih bakalan ya. Masih mau itu ya memang dari bodi dulu kita ambil. Yang panjang itu kan, sapinya yang panjang, terus ya kakinya yang kuat, cengkramannya ke bawah. Terus lehernya yang panjang gitu. Adalah sapi-sapi khusus yang memang jadi pilihan gitu loh, Mbak. Begitu. Selain memang ya apa ya? Istilahnya memang tiap sapi itu kan punya ya sapinya ya orangnya harus punya hoki lah memang di situ. Ya. Oke, sedikit juga barangkali digambarkan seperti apa nih pelaksanaan lomba karapan sapi sebelum pandemi. Karena kita tahu kalau tahun 2020 ini sudah tidak ada lomba begitu ya karena pandemi. Yang sebelum pandemi seperti apa gambarannya? Iya, terima kasih. Jadi karapan sapi sebelum pandemi ini memang luar biasa, Mbak. Jadi bukan kita mengandalkan event kalender tahunan itu yang merupakan eventnya pemerintah lah, begitu ya. Istilahnya pemerintah yang memang mengadakan kan pemerintah. Lomba-lomba biasa tiap minggu tuh ada, Mbak. Yang mengadakan siapa? Ya penggemar-penggemar karapan sapi itu. Paguyuban? Kadang ya paguyuban, kadang ya orang-orang pribadi yang katakanlah misalkan saya mau mengadakan di Kabupaten Sumeneb, ya tinggal kita ngundang aja. Pemberitahuan ke Pamekasan, Sampang, Bangkalan bahwa ada karapan sapi. Ya tentunya ada yang juga bergengsi juga lah, istilahnya bergengsi sampai hadiahnya hadiah mobil gitu. Wow, walaupun hadiah mobil ya. Jadi tidak harus menunggu lomba yang diadakan oleh pemerintah di event tahunan itu ya. Kalau menunggu itu terlalu lama, terlalu lama, Mbak. Bahkan teman-teman ini Porkesap Semadura juga berencana selain Piala Presiden kalau ada ya Piala Gubernur gitu. Belum ada sampai saat ini? Belum ada. Belum Oke. ada. Kita coba nanti setelah pandemi bisa dikomunikasikan, harus ada nih. Bisa dikomunikasikan. Dan pada saat pandemi pun, Mbak, ini mungkin karena vakum kita ya. Vakum, yang jelas kalau sapi tetap dilatih. Karena kalau sapi nggak dilatih, maka akan rusak. Otot-ototnya akan hilang lagi. Wah, jadi tidak ada perlombaan pun, itu sapi tetap dilatih untuk lari kencang. Iya. Gitu? Nah, itu melatihnya masing-masing atau dengan perlombaan harus ada lawan juga? Ya, tergantung pada ya harus ada lawannya, tidak apa-apa. Sendiri-sendiri nggak apa-apa kan pakai stopwatch itu loh, kecepatannya berapa. Dan pada tahun ini pun dari Porkesap Semadura itu kami sudah mengadakan rapat. Kita sampai ke Bakorwil pada saat itu dan kami berkirim surat ke gubernur agar tetap diadakan kalender tahunan yang merupakan Piala Presiden itu. Walaupun bulannya bergeser lah. Biasanya kan bulan 8 sudah mulai. Agustus ya. Agustus ini sudah mulai, Agustus kemarin sudah mulai seleksi tingkat kewedanan atau kecamatan itu. Dan sekarang ini kita menunggu surat balasan dari Gubernur Jawa Timur. Walaupun memang kami tahu betul lah, kami paham dan kami sadar bahwa pada
tahun ini memang tahun pandemi ya. Iya. Dan tentunya kalau memang nanti disetujui oleh Gubernur Jawa Timur dalam hal ini untuk mengadakan lomba karapan sapi Piala Presiden, tetap mengikuti protokol COVID seperti itu. Ya kasihanlah bagi masyarakat di Pulau Madura khususnya, nggak ada hiburan sama sekali lah, dan sangat rindu terhadap karapan sapi karena biasanya tiap minggu ada, sekarang nggak pernah ada. Oke. Baik sahabat budaya, karapan sapi di Madura merupakan sebuah tradisi serta kebudayaan yang dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan sahabat budaya, lantas bagaimana untuk perawatan sapi Madura sendiri? Saya masih bersama Pak Deki Purwanto. Nah, Pak Deki, ini sedikit digambarkan juga nih untuk perawatan sapi nih. Tadi kan sudah banyak digambarkan soal lombanya, tapi perawatannya sendiri sedetail apa sih sebenarnya khusus untuk sapi sarapan ini? Oke, Mbak Ririn, terkait dengan perawatan sapi karapan, memang saya sampaikan tadi itu memang ada apa ya, spesial lah. Perawatannya sangat spesial karena terus terang saja sapi ini kan memang dipacu nanti bagaimana bisa cepat kecepatannya ya kan. Ya, akhirnya dengan seperti itu perawatannya itu pertama rumput lah. Kita kasih makan rumput ya. Seperti biasa ya, kalau makan rumput. Rumput pun tuh ada, bukan sembarang rumput, Mbak. Oh ya? Ya, ada harus rumput yang apa nih? Bukan rumput tetangga ya? Bukan. Rumput itu ya kadar airnya jangan terlalu banyak. Itu satu. Yang kedua seperti pohon-pohonan lanturu itu, daun lanturu sama buahnya. Oke. Gitu. Daun akasia boleh? Enggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Oh, jadi tidak semua daun bisa dimakan oleh sapi karapan ini? Wah. Tertentu. Itu dari segi makanan. Kemudian? Dari segi jamu. Jamu itu ya tentunya telur sapi. Telur sapi ya. Telur ayam, mohon maaf. Telur ayam. Telur ayam kampung, Mbak. Harus ayam kampung? Iya, ayam kampung. Oke. Yang dianu dengan rempah-rempah, terus ada ya doping-doping lah di situ yang bisa untuk apa ya, meningkatkan staminanya itulah. Itu setiap hari? Setiap hari. Jadi harus dijamu itu setiap hari? Iya, harus dikasih jamu. Jangan-jangan sapinya pakai jamu, yang miara nggak minum jamu juga nih Pak? Ya itu dia, dari saking sayangnya sama sapi kan begitu kan. Jadi harus sapinya yang diprioritaskan ya? Tiap hari harus jamu. Gitu. Tiap hari? Makanya seberapa banyak? Ya kalau mau di lomba ya sampai per ekor itu 100 telur? 100 telur. Luar biasa. Iya. Per ekor. Jadi kalau 2 ekor harus 200. Bahkan lebih. Gitu. Bahkan lebih. Iya. Ini kalau sudah mau di lomba ya. Tapi kalau sehari-hari? Sehari-hari ya biasa-biasa aja. Ya bisa 50 telur gitu. 50 telur per ekor. Oke. Gitu. Nah ini tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Seberapa banyak sih Pak biaya untuk perawatan dalam 1 bulan nih kalau digambarkan? Kalau perawatan dalam 1 bulan ya, kalau buat jamunya aja tidak lagi gajinya yang merawat, lain itu ya. Ya. Kisaran berapa rupiah? 10 juta itu. 10 juta? Iya. 1 bulan untuk 1 pasang sapi? Iya. Wow, mahal sekali ya. Selain itu kan juga nanti dipijat. Pijatnya itu pakai jahe, pakai spiritus, gitu loh. Pakai kayak apa ya, reumason dulu Mbak. Balsem itu gosok. Diangetin lah istilahnya ya. Terus airnya air hangat. Harus dimandikan juga dengan air hangat? 1 hari 2 kali minimal 2 kali, bisa 3 kali. Itu berarti ada perawat khusus untuk yang demikian? Ada perawat khusus Mbak. Jadi saya bilang tadi memang ada spesial lah perawatannya untuk sapi itu. Lebih dari perlakuan yang punya ya? Iya betul. Oke, terus selain itu apa lagi? Ya tadi itu ya, tadi dijamui, jamunya pastilah. Minumnya juga susu? Minumnya enggak, kalau minumnya air biasa. Air biasa. Air putih biasa. Kalau susu ya masuk dianukan stamina tadi itu.
Karena ya banyak lah pokoknya. Ramuannya itu banyak lah di situ, Mbak. Bagaimana bisa menguatkan staminanya itu dan membentuk otot-ototnya itu. Oke. Nah, jika berbicara soal biaya sampai 10 juta per bulan hanya untuk satu pasang sapi saja, ini berarti berbicara soal harga jual. Wih, akan jauh lebih di atas itu dong. Nah, ini sedikit buka nih untuk sahabat budaya. Berapa sih sebenarnya harga jual untuk satu pasang sapi nih? Kalau harga jual satu pasang sapi, ini yang bagi yang sudah berprestasi apa belum, Mbak? Oh, ada kelasnya? Ada kelasnya. Nah, berapa nih dari per kelas yang termurah deh? Kalau yang masih katakanlah sapi tapi sudah bagus, kualitasnya bagus lah, punya prospek, itu sudah bisa 100 juta? Iya, kecil satu sapinya. atau sepasang? Satu pasang. Satu pasang Iya. ya. Oke, ini masih pemula baru tapi bagus Iya, gitu. bagus. Kalau sudah yang berkelas? Yang berkelas lain sudah lagi juara dong. berapa? Sudah prestasi itu sudah main 300, 400, Wow. 500. Sampai setengah miliar ya. Ya. Luar biasa. Itu laku, Pak, dan jadi rebutan begitu untuk Iya. sapi yang memang sudah berkelas. Iya, itu jadi rebutan juga. Khususnya bagi ya orang-orang yang mampu dan yang memang satu memang hobi, yang kedua dia sudah mampu untuk membelinya. Dan itu pun bukan sedikit orang yang ketika ada sapi yang berprestasi, semuanya akan mengincar. Oke. Apalagi ya sapi-sapi dari Pulau Sepudi lah. Di sana kan memang banyak rata-rata juga memproduksi dan menjual. Jadi ketika sapi Sepudi turunlah ke daerah Sumeneb, Sampang atau Pamekasan, di lomba di situ sudah jangankan juara, dari kualitas sapinya sudah dilepas bagus, wah itu sudah terjadi transaksi. Jadi incaran justru ya. Kadang masih dia mau berangkat sudah ada transaksi, tinggal lihat buktinya nanti gitu. Oh, seperti itu. Ya. Itu peminatnya dari daerah mana saja? Orang Madura atau dari luar juga? Kebanyakan Madura Ya? Daerah Bangkalan, Sampang ini Mbak, yang peminatnya luar biasa dan membelinya juga berani lah di situ. Oke, kalau berbicara soal lomba karapan sapi ini tidak hanya di Madura kah? Atau sepengetahuan Pak Deki ada juga lomba sapi yang di luar Madura, Pak Deki? Kalau lomba karapan sapi yang seperti di Madura, seperti 4 kabupaten di Madura ada Mbak, sekarang sudah ada. Di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Jember ada. Masih di lingkup Jawa Timur ya? Di lingkup Jawa Timur. Okay. Dan sapinya itu juga sapi dari Sepudi. Wah. Dia belinya dari Sepudi, Mbak. Tetap dari Madura, dari Madura. sapinya. Ya, cuma di sana sudah pintar juga cara merawatnya. Karena ya sering kan komunikasinya dengan orang Madura. Dan bahkan banyak orang Madura juga yang beli sapi di sana. Sapi yang ada di Jawa itu. Ketika ada lomba-lomba di sana, cuma nggak ada event-event bergengsi seperti di Madura lah. Yang bergengsi eventnya hanya di Madura ya? Di Madura itu, Piala Presiden itu. Betul. Makanya selama ini tetap bertahan di 4 kabupaten. Sebenarnya kawan-kawan kita yang di Lumajang, di Probolinggo, Pasuruan, Jember, juga ikut maunya. Ikut juga berkompetisi. Di Piala Presiden Piala Presiden untuk mengirim juga dari sana. Cuma dalam hal ini masih belum. Cukup di 4 kabupaten. Di Madura ya, di Madura khusus itu, ya. Nah, ada ritual khusus tidak Pak sebelum sapi itu dilombakan masuk arena lapangan? Iya, pastilah. Ritual seperti apa nih iya, biasanya? Ritualnya kalau kita menjelang mau karapan sapi, ya kita selamatan dulu, ya ada permohonan lah kepada yang di atas. Bagaimana sapinya ada bisa hoki, bisa menang. Bisa juara kan ya, tentunya, dan selamat lah gitu kan. Dalam satu kali turun arena bisa menghabiskan biaya berapa? Dalam satu kali arena, kalau piala apa itu Pak? Untuk lomba-lomba biasa apa lomba? Iya, kalau yang di kecamatan, kabupaten. Oh, yang Piala Presiden. Itu beda? Ya, kalau itu rentetannya dari piala kecamatan sampai keresidenan, ya banyak anunya itu. Oh, tapi kalau piala biasa, lomba biasa? Lomba biasa kan cuma 1 kali lah eventnya kan. Kita lomba katakan lomba swasta lah yang mengadakan kan. Ya, pada saat itu juga lah. Paling persiapannya kan tinggal 1 bulan aja. Atau setengah bulan. Ada biaya pendaftaran juga untuk masuk arena? Biasanya berapa kalau lomba karapan sapi? Swasta ya, bukan Piala Presiden ya. Iya. Itu untuk lomba sekelas misalnya hadiahnya mobil, 2 unit mobil, itu per
pendaftarannya 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000. Satu kali masuk arena Satu ya? masuk kali arena. Oke. Lain nomor-nomor favorit. Ada nomor khusus? Ada nomor favorit. Apa bedanya nomor favorit dengan nomor biasa? Nomor favorit ini begini Mbak, ada sapi yang kencang larinya di bendera merah. Oh. Ada sapi kencang di bendera kuning. Itu memang ada dilelang itu nomornya itu. Apa perbedaan bendera-bendera ini biar sahabat budaya paham ketika di arena itu ada bermacam bendera? Bendera merah itu adalah nomor kecil. Nomor 1 itu bendera merah. Nomor 2 bendera kuning. 3 bendera merah, 4 bendera kuning. Genap ganjil? Genap ganjil. Oke. Nah, kalau misalkan sapi saya itu kencang larinya di merah atau kalau menghadap ke selatan, ke timur kan di utara ya. Maka saya akan berebut di nomor favorit itu, di nomor 1 itu akan dilelang itu. Berpengaruh tidak dengan hoki juga nih pengambilan bendera merah dengan yang genap ganjil itu tadi? Iya, begini Mbak, kalau kita sudah katakanlah sapi saya itu cepatnya di bendera merah gitu. Ya mau tidak mau saya akan harus bagaimana cara merebut nomor iya, karena sudah punya rasa optimisme yang tinggi, walaupun nanti belum tentu kan kalau kita berbicara hoki begitu kan. Ya itu, kita rebut di situ. Biayanya juga beda? Beda. Bisa berapa? Kalau yang biasa 2.500.000 itu bisa sampai 3 juta. 12,5 juta. 12.500.000. Wow, sampai berapa kali lipat ya dari pendaftaran 12.500.000 biasa? Yang itu ya, yang nomor favorit itu Mbak. Karena nomor favorit itu yang akan nanti diperebutkan itu ya. Kan ada 3 full, ada 3 bagian lah. Kalau di arena ya, kita berbicara di arena nih, digambarkan seperti apa? Ya, pool A, pool B, pool C. Iya. Begitu kan. Yang dilelang itu tiap pool 2 pasti. Nah, 4. Nomor 1, nomor 2 pasti dilelang itu. Ya kan? Nah, pool A ini kan ada nomor pertama Mbak ya. Misalkan 10 lah ya. Per kotaknya 10 katakanlah ya. 10 pasang. 1, 2 itu dilelang. 9, 10 juga dilelang, cuma lebih murah. 11, 12, pool B, ini kan nggak mungkin ketemu nanti. Ketemunya di finalnya nanti. Ini. Kotak A, full A, full B, full C itu. Nah, full B ini, ya itu 11, 12 dilelang itu nomornya. Termasuk 19, 20? Ya, 19, 20 dilelang. Oke. 21, 22, ya kan ya, dilelang lagi. Dan nomor terakhir dilelang lagi. Jadi per 10 itu ya, per 10. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 16 nomor yang akan dilelang. Nah, itu dalam 12, perlombaan, 12. dalam perlombaan itu biasanya berapa pasang sekali 2. berangkat? Tetap 2 ya? 2 pasang. 2 pasang, enggak 3 ya? Kalau kan begini, kalau 30, kecuali yang di Sumeneb ini kan ya, kan, itu memang sketnya 36 pasang. Pasti nanti di babak kedua ada yang 3, ada pelapasan 3 pasang gitu. Oke, oh iya, ada yang ganjil karena ya. Tapi kalau untuk Piala Presiden kan 24, itu 22 terus. 22 terus. Pelepasannya. Kecuali di finalnya nanti 3 pasang. Bendera merah, hijau, kuning. Itu ada semacam juara menang, juara kalah tidak Pak? Ada ya? Ada. Berarti ada 2 kejuaraan? Ada 2 kejuaraan. Jadi yang menang-menang, bagian menang, yang kalah pun nanti di lomba lagi ada juara kalah? Oh. Nah, untuk hadiahnya juga beda nih? Beda. Ada tingkatannya lah. Ini menarik, sahabat budaya, ketika kita berbicara sudah di dalam arena. Nah, tapi Pak Deki, tim apa saja nih yang terlibat dalam pertandingan tersebut? Ada tim khusus nggak juga? Maksudnya tim dari peserta maksudnya. Ya kalau dari tim panitia itu ada dewan juri gitu ya. Oh, maksudnya panitia. Tim yang dalam perlombaan itu, ya. Ya istilahnya panitia lah kalau di Kerapan Sapi. Panitia ya, oke. Itu panitianya ada dewan juri. Juri itu juri tunggal kalau yang di finish. Di finish hanya satu orang. Oke. Juri di situ. Dan ada tukang protokol lah, tukang siar itu loh. Yang memanggil. Yang memanggil, yang memandu lah. Di situ ada. Terus nggak ada, itu aja lah yang di finish. Karena apa? Karena ada monitor di situ, Mbak.
Tetap ada monitor. Ada monitor, ada kamera, ada Oke. CCTV yang nanti sebagai bukti ketika ada Masuk peserta yang bersamaan tidak ya? puas Oke. dengan keputusan juri. Ketika ada peserta yang tidak puas dengan keputusan juri, maka kita buka monitor itu, buka kamera itu. Di bawah ada juga satu bendera start, Petugas bendera peserta bendera start. yang Nah, memulai yang ya. mengibarkan Oke. garis memulai. Ah, ah. Terus dibantu juga karena ini masih baru digagas oleh teman-teman Orkesap di Madura, juga sekarang sudah ada lampu di bawah, Mbak. Ada lampu di start, itu ada lampu, seperti lampu traffic light lah. Oh gitu. Nah, ketika ada peserta atau sapi yang menginjak lebih dari garis start itu, maka lampu merah yang akan menyala di situ. Jadi tidak boleh dilepas sebelum lampu hijau. Jadi harus dimundurkan dulu. Mundurkan dulu sampai Oke. hijau. Ketika sudah hijau baru dilepas dengan bendera startnya itu. Itu sudah mulai digagas sekarang. Walaupun masih belum keseluruhan daerah memakai itu. Begitu. Tapi kalau piala event bergengsi seperti Piala Presiden kemarin, sudah seperti itu, pakai seperti itu. Baik. Nah, ini memang perjalanannya di arena sangat luar biasa gitu ya. Tapi ini pun terjadi di sebelum pandemi. Nah, bagaimana kegiatan paguyuban di saat pandemi seperti sekarang ini, Pak Deki? Mungkin sebelum ke pandemi akan saya jelaskan lagi, Mbak, ya, mengenai yang tadi yang ada monitor, Ya. kamera itu ya. Itu juga ada di peraturan lomba atau tata tertib lomba. Jadi misalkan ada peserta yang tidak puas dengan keputusan juri, di situ harus buka kamera. Syaratnya buka kamera apa? Harus bayar, ada jaminan dulu uang. Bayar lagi? Bayar lagi. Peserta yang tidak puas yang Iya, membayar? yang tidak puas. Oke. Di situ ada tatipnya. Ketika memang bayar, katakanlah, saya misalkan, sapi saya misalkan saya nggak puas, saya protes. Bayar Ya. berapa? Tergantung di tatipnya itu, ada 3 kali uang pendaftaran. Mahal juga ya? Ya. Nah, jadi saya bayar, kalau saya menang, ya kan, Aha. uang saya kembali. Oh, seperti itu. Ya. Kalau kalah, ya habis uang saya itu. Oh, Jadi biar untuk menjaga sportivitas dari peserta, soalnya apa? Kadang kan kalah, tidak menang. Tapi keputusan terakhir memang di kamera itu, Mbak. Ya. Jadi keputusan juri itu batal melihat kamera. Ya, melihat kamera ya. yang jadi jurinya itu kemudian siapa? Karena tunggal kan hanya Ya. satu gitu ya. Betul. Dan itu sangat memuaskan para peserta lomba. Siapa yang jadi juri sebenarnya? Yang jadi juri itu begini. Kalau Piala Presiden ya, Ya. masing-masing kabupaten itu mengusulkan. Sumeneb mengusulkan si A, Pamekasan si B, Sampang si C, Bangkalan si D. Ada 4 kan juri yang diusulkan. Ya. Dari 4 juri itu, nanti yang menunjuk itu adalah peserta, yang 24 orang itu, 24 pemilik sapi. Hasil keputusan bersama Ah, ya. Mau kalau menggunakan juri siapa? Ya, kalau nggak mufakat, harus di voting. Oh, seperti Siapa itu. yang terbanyak? Ya itulah yang dijadikan juri. Biar rasa demokrasinya ada lah gitu loh. Begitu. Mbak. Oke. Nah, kemudian berbicara soal karapan sapi selama masa pandemi. Nah, ini digambarkan seperti apa di 2020 ini, Pak Deki? Karapan sapi selama pandemi. Ah, Oke, Mbak. Ya itu saya sampaikan tadi, selama pandemi berlangsung di Indonesia ini, ya memang nggak ada karapan sapi sama sekali. nggak ada ya, Nggak ada. karena memang tidak boleh mengumpulkan Nggak, massa. benar-benar massa. Aha, terus? Baru ini yang menjadi tantangan bagi kita selaku Orkesap ya, paguyuban karapan sapi ini banyak tuntutan. Banyak tuntutan dari pemilik sapi, dari penggemar sapi untuk mengadakan lomba-lomba karapan sapi. Khususnya yang tidak boleh yaitu yang Piala Presiden. Sampai kemarin itu teman-teman para penggemar sapi, pemilik sapi, kalau pemerintah tidak mau mengadakan sendiri. Oh. Tapi ya saya juga punya usul, janganlah, ini kan Piala Presiden. Ini adalah gawinya pemerintah. Masa kita yang harus menanggung ini? Kan lagian nggak bagus lah. Saya juga mengusulkan untuk bagaimana kita menghadap kepada Bakorwil yang memang punya kewenangan dalam hal ini. Ya itu akhirnya kemarin ketemu di lapangan, kita ketemu di Bakorwil dan kita berkirim surat kepada Ibu Gubernur Jawa Timur untuk mengadakan lomba
kerapan sapi Piala Presiden. Tapi masih belum ada jawaban. Nah, ini masih kita tunggu jawabannya. Dan langkah apapun ini, insya Allah besok malam ini kita akan kumpul di Sampang untuk ya menyamakan persepsi dan kita juga bagaimana kerapan sapi ini bisa terlaksana. Jadi teman-teman tetap ikut protokol COVID, begitu. Di masa pandemi ini, ya kasihanlah juga kan, ini kan hiburan juga Mbak. Ketika memang ini nggak ada hiburan di Madura, kan masyarakat juga merasa tegang lah di situ ya, dan imun kita tidak tidak bagus kan ya. Butuh hiburan ya. Tapi kan kalau gitu. di tingkat bawah, tingkat kecamatan masih ada lomba walaupun kecil-kecil gitu selama masa pandemi ini? Nggak ada, Nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Tapi Cuma, perawatan tetap seperti yang digambarkan ya. Latihan tetap juga. Baik. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Iya. Dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada The Rain. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Sahabat budaya, penyelenggaraan kebudayaan kerapan sapi di Madura memang tidak bisa dilepaskan dengan adanya penggunaan kekerasan dan unsur penganiayaan terhadap sapi kerap. Namun, sejak dibuatnya instruksi Gubernur Jawa Timur tentang larangan kerapan sapi dengan kekerasan pada tahun 2012, tidak serta-merta ini dapat diterima oleh para pecinta kerapan sapi di Madura. Terdapat kalangan pecinta kerapan sapi yang menolak aturan tersebut dengan tetap melaksanakan kerapan sapi dengan menggunakan kekerasan. Nah, akibatnya adalah bahwa hukum tidak bekerja di dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kebudayaan kerapan sapi di Madura. Tidak bekerjanya hukum di masyarakat ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji tentang penyebabnya, termasuk bagaimana cara mengatasinya supaya cita-cita daripada Indonesia sebagai negara hukum, yaitu terciptanya suatu kepastian hukum di dalam masyarakat agar senantiasa terjaga ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Untuk itu kita lanjutkan lagi perbincangan bersama Bapak Deki Purwanto. Nah, Pak Deki, ini sebagai pecinta kerapan sapi ya, karena juga pengurus di Paguyuban Kerapan Sapi Kabupaten Sumeneb. Sedikit juga diceritakan tentang bagaimana pecinta kerapan sapi yang tergabung dalam Paguyuban ini menyikapi kontroversi atau pro dan kontra soal peraturan yang tidak boleh lomba karapan dengan kekerasan. Seperti apa? Oke, Mbak Didin. Memang tahun 2012 kalau nggak salah ya, di situ ada dualisme aturan yang pakai pakem lama dan pakem baru. Pakem lama adalah tradisi kerapan sapi yang dengan ya yang katanya tadi kekerasan. Karena kekerasan karena alatnya iya, karena dengan alat, paku gitu. Ada pakunya, ada unsur paku yang untuk bisa memacu sapi itu biar melesat dengan kecepatan tinggi. Yang dipukulkan ke pantat sapi ya. Sapi. Terus yang pakem yang baru itu adalah pakai
pemukul. Nah, istilahnya apa ya, pakopak katanya orang Madura itu. Sama Pelepah, juga ya, pemukul ya, tapi tidak ada pakunya. tidak begitu. ada paku Oke. gitu ya, dari kayu juga nggak ada paku. Berjalan cuma 1 tahun di situ. Ada Piala Presiden pada saat itu, dalam sejarah ada 2 kali lah Piala Presiden. Ada pakem baru dan ada pakem lama. Tapi lebih banyak yang pakai pakem lama. Antusiasnya masyarakat, baik pemilik, penggemar dan penggemar sapi itu, antusiasnya yang pakai pakem lama. Karena mungkin tradisi dari dulu lah seperti itu, Mbak. Walaupun sampai melukai daerah belakang sapi Iya, ya, sampai iya. berdarah-darah Iya, begitu. Tapi pada saat itu memang ada aturan. Hah. Aturannya apa? Dari panjangnya paku tersebut, Mbak. Kalau sebelum ada peraturan itu kan bebas kita mau pakai yang panjangnya berapa kan bebas. Termasuk besarnya paku seperti Iya, apa, terserah. Iya. Kemudian setelah ada aturan itu, Ya tapi nggak terlalu besar juga lah gitu. Setelah ada aturan memang dikeluarkan, ada kesepakatan di situ bahwa yang namanya rekeng lah katanya orang Madura itu kan rekeng istilahnya. alat pukulnya Alat namanya pukulnya rekeng. yang dengan paku. Iya. Kalau yang tanpa paku tadi pakopak. Pakopak. Oke. Akhirnya disepakati ada paku tapi sedikit. Cuma sekedar Di rekeng itu. iya, sekedar apa ya, sapi biar kaget gitu lah anunya domba. Dan bisa melesat. Iya, ini biar melesat. Namanya kontestasi ini kan diadu kecepatannya itu, Mbak. Diadu kecepatannya bagaimana kita mendapatkan yang tercepat dan yang terdepan kan begitu kan. Oke. Dan ya akhirnya pakai seperti itu dan itu memang sebagai alat untuk apa ya, menjadi kemudi lah. Biar sapinya lurus gitu loh kan begitu, Mbak. Oke. Itu joki berpengaruh juga tidak? Iya, jokinya kan Istilah Madura joki itu namanya tukang tongkok. tukang tongkok ya. Tukang tongkok. Oke. Joki. Itu juga dilatih atau beratnya juga diukur Iya. agar kecepatannya semakin melesat. Ya, yang jelas cari jokinya yang kecil-kecil. Yang Anak-anak. kurus, ya anak-anak. Oke. Walaupun tua nggak masalah. Yang penting kecil. Biar dan- tidak membebani sapi ya. Masalah itu nggak ada timbangan. Oke. Terserah yang mau pakai lah. Oke. Gitu. Dan itu dilatih memang. Butuh keberanian dan apa ya, ya namanya joki lah itu kan penuh dengan risiko loh Mbak begitu. Karena Jadi berada harus di antara dua sapi dua itu sapi ya, itu. tukang tongkok istilahnya Dengan tadi. dengan alat kelilis dengan pengonong. Alatnya yang terbuat dari apa? Dari bambu dan kayu itu loh Mbak. Oke. Ya itulah. Dari Jadi hanya berjalan satu tahun saja? Karena yang pakai pakopak itu nggak ada peminatnya. Kenapa nggak ada peminatnya? Ya sapinya larinya nggak kencang, nggak melesat. Oke. Dan lagian tidak terarah, gitu loh Mbak. Dengan kata lain kemudian aturan itu tidak diindahkan oleh para peserta atau para pecinta karawan sapi begitu Pak Deki? Ya istilahnya ya tetap gimana ya? Ya diindahkan lah. Diindahkan kan sudah ada perubahan yang sangat signifikan di situ. Biasanya sapi itu luka, itu kan cuma nggak ada luka lah, hampir nggak ada lukanya. Gitu loh. Kalau dengan pakopak itu tadi ya? Kalau dengan ini yang pakai paku tapi sedikit pakunya cuma. Artinya setelah aturan itu kemudian pakunya hanya dipendekin, dikit, dipendekin. Tapi dan itu panitia yang menyediakan, Mbak. tidak boleh bawa sendiri Iya, pesertanya? Nggak boleh. Disediakan? Disediakan panitia. Bergantian atau satu-satu beda-beda? Beda-beda. Lepas itu sampai begini, kalau kayak lomba-lomba kayak Piala Presiden itu ada anunya, ada apa? Ada yang ada panitia yang menjaga, mengontrol itu apa dirubah enggak gitu loh. Alat itu Alat ya, itunya. pemacunya ya. Karena itu kesepakatan sudah. Kalau dirubah ya harus Didis. Oke. Gitu. Jadi yang sudah dibuat oleh panitia Iya, dan tidak menyakiti sapi itu Dari tadi. unsur kekerasannya itu harus tidak ada. Oke. Termasuk pemakaian remason kepada matanya itu Sudah tidak lagi. tidak lagi. Karena ada yang kontrol panitianya di garis start. Ketika kelihatan pakai itu ya didis. Oke. Karena takut didis ya nggak dipakai akhirnya. Oke. Jadi memang masyarakat juga kemudian jadinya memperhatikan ya setelah ada aturan itu dengan tidak menyakiti sapi karena alatnya juga sudah semakin safety gitu dan tidak diolesi yang panas-panas di tubuh, di bagian mata. Jadi pure murni lomba kecepatan benar nih. Tidak ada dari luar yang dilakukan ya penyakit itu tadi. Tapi saya tadi tertarik seperti tokang tongkok tadi.
keamanannya seperti apa? Jadi kan dia berada di antara dua sapi yang melesat cepat, bisa jadi dia keselamatannya juga terancam gitu. Jadi tidak hanya sapinya yang diperhatikan, tapi jokinya ini bagaimana, Pak Deki? Selama ini memang nggak ada perlawanan khusus kepada joki itu. Dan mudah-mudahan nanti ya seiring dengan berkembangnya zaman nanti ada juga lah, ada perhatian juga lah dari panitia lah, ya, panitia entah kerapan yang resmi oleh pemerintah maupun yang kerapan biasa. Misalkan ya dikasih rompi yang apalah katakanlah ya seperti lebih seperti tebal joki, gitu ya. seperti jokinya sepeda motor GP, motor GP kan gitu kan. Ini sebenarnya ini nggak ada masih, Pak. Nggak ada ya. Nggak ada, dan alhamdulillah ya. Iya, kemudian dari tim peserta ya, tadi sedikit kan sudah digambarkan ada yang pegang, kemudian ada yang penggembira, bahkan ada yang menunggu di saat finish. Itu seberapa banyak semua orang yang dalam satu tim itu? Idealnya dari masing-masing peserta timnya itu 15 sampai 20 orang. Ada yang lebih, tergantunglah dari mereka yang mau bawa orang berapa itulah. Tapi yang ideal 15 sampai 20 itu Mbak, ideal itu. Ada yang bagian pelepasnya, ada bagian sampingnya sapi, yang pegang di sampingnya sapi, ada di belakang yang bagian kelilisnya itu loh Mbak, yang pegang meluruskan ya. kelilisnya. Terus ada yang bagian ngatur depannya sapinya itu loh, ada orang yang mengatur, oh sapi ini kurang mundur, kurang maju, dari atau depan sebelum menghadapnya kurang ke sini gitu loh. Ada itu yang bagian pengaturnya juga, ya pengontrolnya di situ. Di finish juga ada yang bagian menangkap sapinya. Sapi itu jangan sampai lepas, takut kena kepada peserta orang lain, iya, penonton ya. Kasihan juga kan, atau sapinya takut nabrak apalah seperti itu. Kan sapi ketika sudah lepas dengan kecepatan tinggi kan, walaupun joki juga bisa nyetir kan, tidak langsung ngerem itu Pak, tanpa ada yang dibantu oleh di depan. Ada tidak Pak sapi yang sampai over gitu, sampai kena ke penonton? Ada, kejadian seperti itu. Ya, kadang penontonnya kan yang lalai lah dalam hal ini. Sudah nggak boleh nonton di situ, tetap maksa di situ, di garis start tadi, di garis finish itu. Itu kan berisiko memang Pak. Termasuk di samping sudah dikasih pembatas juga kalau ya? di sampingnya itu kan sudah ada pagarnya itu. Insya Allah jarang lah sapi yang sampai lepas ke pagar. Tapi memang kejadiannya ketika di finish ya? Di finish yang sangat rawan lah di finish. Tapi memang dijaga ketat juga untuk tidak ada orang di finish itu? Ya, ada dari panitia termasuk dari petugas keamanan yang di situ lah. Tapi ya namanya kalau kayak Piala Presiden ini kan luar biasa yang menonton Mbak. Di dalam itu banyak, kadang masih di tembok-temboknya itu di pohon-pohon luar itu sampai di pohon itu jadi buahnya orang tuh di situ. Dari sudah nggak bisa nonton. Saking pengennya nonton di dalam sudah nggak bisa melihat ya. Nah berarti aturan itu tadi hanya dilakukan oleh masyarakat 1 tahun saja sampai 2013. Yang itu, yang diindahkan ya. Oh iya, cuma 1 tahun. Dan 2013 kembali lagi. Lagi. Dengan memakai paku walaupun dengan ukuran lebih kecil. Dengan peraturan yang sudah ada. Gitu. Sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sahabat budaya, dalam sistem hukum di Indonesia telah mengatur pelarangan melakukan tindakan penganiayaan terhadap hewan yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 302 ayat 1 dan 2, Pasal 406 dan 540. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pasal 66A ayat 1 dan Pasal 66 ayat 2. Termasuk peraturan pemerintah PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan Pasal 83, 92, dan 93. Termasuk juga Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 tentang pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan. Dalam hal ini, sahabat budaya, hanya ada sanksi administrasi dalam pertandingan, yaitu didiskualifikasi. Nah, di akhir perjumpaan kita, barangkali Pak Deki bisa
ada hal yang ingin disampaikan gitu, harapan ke depan bagaimana kemajuan karapan sapi di Madura, termasuk juga keinginan setelah pandemi ini? Ya, harapan kami sebagai pengurus paguyuban karapan sapi Kabupaten Sumeneb tentunya berharap banyak kepada pemerintah agar event-event tahunan ini tetap diselenggarakan. Walaupun di masa pandemi ini sebagai bentuk hiburan bagi masyarakat Madura yang memang betul-betul dirindukan karapan sapi oleh masyarakat Madura. Dengan melalui ya tetap mekanisme protokol COVID. Dan juga kedepannya ada perhatian yang serius lah dari pemerintah. Baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten terkait dengan karapan sapi yang menjadi maskot Madura ini, Mbak. Apalagi Sumeneb memang ya menjadi ikon juga lah di Sumeneb dan menjadi apa ya pabriknya sapi karapan yang ada di Pulau Sepudi itu. Sehingga begitu ada perhatian serius dari pemerintah, maka geliat karapan sapi ini kedepannya semakin maju dan semakin digemari oleh masyarakat Madura, ya Sumeneb juga. Oke, kalau untuk para pecintanya, kepada masyarakat para pecinta karapan sapi termasuk yang punya sapi nih, apa juga yang ingin disampaikan? Dari pemilik sapi? Ya. Ya, dari pemilik sapi ya tentunya begitulah Mbak. Intinya bagaimana sapi karapan yang ada di Pulau Madura ini apa ya, tetap berkualitas dan sapi-sapi yang dari Sepudi ini menjadi sapi-sapi percontohan lah nantinya. Dan kami tidak menginginkan juga apa ya, ada nanti di daerah-daerah lain yang seperti itu, mencontoh katakanlah seperti itu ya. Termasuk guyup ya, jadi tidak ada konflik antar pemilik sapi. Tidak ada kalau konflik. Nah, makanya sampai kadang ada spanduk Mbak, bahwa karapan sapi menjadi ajang silaturahim masyarakat Madura dan tokoh Madura. Oke, justru mempererat ya persaudaraan. Dan ada juga spanduk yang bertuliskan karapan sapi ajang pemersatu masyarakat Madura. Wah, luar biasa. Di lapangan karapan sapi kita bisa bersilaturahim, bertemu dengan saudara-saudara kita yang dari kabupaten-kabupaten lain. Kita tidak sempat bertandang ke rumahnya, tapi di lapangan karapan sapi itu, di arena karapan sapi itu kita bertemu. Makanya rasa persaudaraan itu semakin erat di situ, Mbak. Oke, dan Semadura lagi ya. Semadura. Oke, baik. Terima kasih Pak Deki, kebersamanya bisa hadir di obrolan budaya malam hari ini dan mudah-mudahan sapi Madura yang khas dengan karapan sapi ini terus menjadi budaya dan meneruskan dari leluhur kita. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sahabat budaya, makna karapan sapi bagi masyarakat Madura sangat penting. Bahkan sampai dipertaruhkan semua hal untuk menggapai kemenangan. Yang pertama, karapan sapi sebagai identitas sosial. Karena dengan menjuarai sapi kerap, maka harkat dan martabat seorang warga Madura akan lebih dihormati. Maka dari itu, menjuarainya menjadi tujuan klise yang ingin digapainya. Kedua, antara harta dan prestasi. Biaya untuk perawatan sapi kerap sangat mahal. Dalam merawatnya harus dilakukan kerja ekstra agar sapi benar-benar siap menjadi sapi kerap. Yang ketiga, sebagai prestasi dan kebanggaan. Bagi masyarakat Madura, nilai prestasi perlombaan karapan sapi tidak bisa diukur dengan uang dan harta. Karena prestasi tersebut akan menjadi identitas sosial yang akan terus dikenang sepanjang masa. Karapan sapi menjadi ikon atau identitas Madura sudah selayaknya kita terus melestarikan kebudayaan dan tradisi leluhur yang tidak akan pernah luntur tergerus zaman. Saya Ririn Rizkyanti pamit, sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya dengan terus menggali kekayaan budaya di Madura.